Masih bersama kami di Barometer. Saya ke Erik dulu. Erik, sebagai kritikus film, apakah Anda melihat adanya bukan pesan moral, tapi message yang ingin disampaikan dalam film ini? Artinya ya jelas sekali pesan, bukan pesan kayaknya kayak surat, tapi statementnya jelas sekali bahwa sekolah itu tentang manusia, bahwa bangsa ini perlu memikirkan lagi mengenai sekolah. Ini institusi sekolah. Anda sepaham dengan pendapat yang lain berarti ya? Relatif saya sepaham mengenai itu, sekalipun sebenarnya bagi beberapa orang mungkin agak kebingungan ketika harus melihat ada banyak tokoh di sana. Ini siapa? Ini cerita tentang siapa? Ya ini tentang sekolah, tentang murid, guru, kepala sekolah, dan seluruh hubungan yang terjadi di dalamnya. Itu saja sebetulnya. Tapi message itu masih sampai ya kepada penonton? Menurut saya justru semakin kuat tentang sekolahnya, bukan semata-mata tentang anaknya. Tetapi satu hal yang istimewa menurut saya adalah bahwa sekuen-sekuen yang ada di dalam film itu, ya, bagian-bagian cerita tentang Lintang, tentang Ikal, tentang Ibu Muslimah, itu cerita yang sudah bisa bicara sendiri. Sudah cerita-cerita kecil sebetulnya, cerita kecil yang membangun sekolah itu terdiri dari orang-orang seperti ini, yang masing-masing punya harapan, manusia punya dimensi dan sebagainya. Saya sempat agak sedikit bingung ketika tidak menemukan tokoh antagonis dalam film ini. Biasanya ada tokoh antagonis, bisa aja misalnya PN Kimah jadi tokoh antagonis atau apapun ya. Dan di sini tidak ada. Menurut saya ini adalah pilihan dari sang sutradara untuk membuat film ini tanpa tokoh antagonis, untuk membuat ini menjadi banyak film-film lain juga yang punya model seperti ini, dengan sekuen, dengan multiple protagonis, dengan protagonis yang banyak, justru untuk menguatkan gagasan biasanya, untuk menguatkan ide atau ya kebersamaan. Kasih komentar Anda? Ya, saya pikir ya memang ketika membaca novel pun saya tidak terlalu terpikir ya tentang ada tokoh antagonis atau ada hitam putih dalam melihat cerita ini, karena menurut saya tertarik bercerita tentang sebuah masa yang saya rasakan dulu itu ada semacam setup yang sudah sangat jelas tentang bagaimana kita hidup gitu. Dan itu bukan soal antagonis protagonis gitu. Orde Baru sudah mencetak sebuah sistem yang sangat baku tentang bagaimana orang harus hidup, bagaimana orang harus belajar, bagaimana kita didivisikan gitu. Walaupun sebenarnya godaan atau pilihan-pilihan yang human waktu itu ada, seperti yang diceritakan tadi tentang Bakri gitu. Menurut saya itu kan orang yang sangat jelas real gitu. Tujuan hidupnya ya. Ya sudah jelas lah ya, ngapain kita berada di sini gitu. Tapi ada juga orang seperti Pak Zul yang datang dari seberang pagar, yang sebenarnya punya kayak tetap manusia yang tetap manusia gitu. Dia tetap mau mengirim beras, dia tetap mungkin dia ketawa, nostalgia bahwa walaupun saya hidup nyaman tapi saya tetap bagian dari kamu loh, Harvan gitu. Jadi ini cerita-cerita tentang manusia gitu yang mudah-mudahan bisa kita lihat terus, kita kembali terus untuk waktu yang lama gitu. Kalau dari Elizabeth, apakah Anda juga merasa seperti Erik tadi bilang, ada, kita juga nggak tahu nih karena banyak tokoh yang ditampilkan di dalam film ini, ada semacam kebingungan, katakanlah seperti itu? Kalau buat saya pribadi, saya berterima kasih sama Mas Andre sama Mas Riri ya, karena memang susah untuk menuangkan buku yang memiliki nilai edukasi tinggi pada sebuah film yang nantinya juga harus diedukasikan dengan baik gitu. Dan saya berterima kasih karena tidak ada kata maaf sebelumnya kalau ini dianggap syarat Chinese di situ atau Cina gitu, karena dari Laskar Pelangi sendiri kan ada satu yang itu ya, yang Chinese itu, dan bahkan Anda juga suka jatuh cinta sama Ali. Iya, dan tidak ada kata-kata yang mana? Fiksi fakta. Anak saya itu yang nonton itu kayaknya si Akan Cina ya gitu, kayak gitu. Saya sendiri baru oh iya di Laskar Pelangi ada yang Chinese gitu loh, tidak membeda-bedakan itu unsur